Dan hai, kayaknya di zaman sekarang ini tuh konsep antara dewasa dan privasi itu tuh sangat relevan karena ya yang kita tahu tuh semua udah zaman serba digital. Kayak ya kita tidak luput dari media sosial. Kadang kita mempunyai perasaan yang menggebu-gebu untuk sekedar story aja gitu. Kayak ada suatu hal yang udah lama nih nggak upload story. Ya contoh kecilnya seperti itulah gitu kan. Untuk menunjukkan kita itu masih aktif atau enggak, ataupun kadang untuk menunjukkan sebuah pencapaian yang kita punya gitu. Ya awalnya seperti itu, jadi makin lama-lama kayaknya dengan adanya sosial media yang mudah diakses, terus jaringan yang oke gitu, yang tadinya kita cuma untuk sekedar menunjukkan diri kita udah aktif, ternyata hal itu tuh enggak aja gitu, kayak kurang. Kita jadi kayak berlomba-lomba untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik di dalam diri kita, dan pada akhirnya kita ingin mendapatkan validasi dari orang-orang yang melihat story kita tersebut gitu. Dan sampai pada akhirnya kita kayak ngerasa stres aja gitu kan. Nggak ada hal yang udah habis gitu. Udah habis sesuatu yang harus dieksploitasi gitu. Yang ada malahan kita mempertahankan apa yang udah kita post sebelumnya. Ya pokoknya kita harus terlihat sempurna dan terlihat istimewa dari postingan-postingan tersebut. Ini itu dari sudut pandang si pelaku ya dulu. Jadi kayak harus mempertahankan itu, harus terlihat sempurna, harus terlihat hedon. Jadi kayak kita ngerasa paling oke aja gitu. Tujuannya ya ujung-ujungnya supaya mendapatkan kata-kata keren, kata-kata yang membanggakan diri kita sesaat, ataupun kayak suatu pujian yang sebenarnya itu bersifat sementara. Tapi ada suatu sudut pandang lain bagi mereka yang hanya melihat. Jadi kayak suatu hal di diri orang yang melihat itu kayak gila ya, si kawan ini udah seperti ini, udah menunjukkan perubahannya lah gitu. Yang terakhir kali kita mendengar kabarnya yang kayaknya jauh dari hal itu gitu, sekarang udah ada perubahan. Yang tadinya belum nemu pasangan udah punya pasangan, yang tadinya belum upgrade tentang sesuatu jadi punya sesuatu gitu. Terus kayak makin hari story-nya menunjukkan bahwasanya tentang kebahagiaan, menunjukkan tentang pencapaian, mempunyai uang banyak gitu. Dan dari sudut pandang orang yang lihat kayak aku kok gini-gini aja gitu ya. Kenapa aku tidak merasakan perubahan seperti teman-temanku gitu, yang sepertinya mereka udah mulai berdamai dengan dirinya sendiri dan udah mulai bahagia dengan apa yang mereka jalani pada saat ini gitu. Terus kita membandingkan diri kita kayak sifat dewasa kita dengan bukan sifat sih, kita membandingkan kayak fase dewasa kita dengan fase dewasa teman-teman kita, kayak berbanding terbalik aja gitu. Kayak nggak seperti apa yang kita harapkan sewaktu kecil. Justru yang meraih itu malahan
teman kita. Nah, yang lebih sakitnya lagi adalah temen yang waktu kecil tuh kita sering ngobrolin nanti kalau kita udah dewasa akan seperti ini dan seperti itu. Ternyata yang meraih itu secara instastory dia sendiri gitu, sementara kita kayak terpaku aja gitu. Gak ada hal-hal yang patut dibanggakan. Saking kita melihat pencapaian orang lain, semakin kita dalam untuk memikirkan diri kita, kenapa gini-gini aja gitu. Sampai akhirnya kita lupa bahwasanya kadang apa yang di-storyin juga belum benar-benar seperti itu keadaannya. Ya bisa aja mereka buat hal seperti itu karena untuk menghibur. Bisa aja ya ini caraku untuk mengurangi rasa overthinking dari ya misalnya kayak ngelihat pencapaian dari orang-orang di sekitarku gitu. Ya kadang ya mungkin ini adalah suatu cara untuk dia menghibur diri dari rasa lelah yang dia raih. Dan di situ juga aku berpikir sosial media tuh sebenarnya cuma untuk latar kita aja gitu. Ya kita juga percaya bahwasanya semua orang punya problemnya masing-masing gitu. Jadi ya di fase dewasa dan privasi ini sangat relevan lah gitu. Karena gini, dewasa itu adalah suatu kebijakan diri kita ketika menghadapi perasaan emosi yang kadang menggandrungi diri kita. Nah, pada saat hal itu terjadi, kita dengan bijak bisa mengatasi itu. Sedangkan privasi, kita membagi hal-hal mana yang harus dipublik, mana hal-hal yang kita simpan sendiri. Oke, mungkin kalau di zaman dulu kayaknya nggak terlalu berpengaruh antara dewasa dan privasi ya. Kayak dewasa ya dewasa tumbuh gitu, dan privasi ya privasi. Karena pada saat itu kan zaman digital ataupun sosial media nggak se-booming sekarang gitu. Kayak sekarang kan hal besar ataupun hal kecil kita tahu gitu, maksudnya ya dari orang tersebut. Oke lah, mungkin kita menganggapnya itu suatu hal yang kecil gitu, tapi bagi orang itu besar. Tapi kan kita tahu suatu apa ya, informasi, suatu perkembangan dari seseorang tersebut. Nah, kalau dulu ya nggak aja. Paling yang tahu pertumbuhan dan perkembangan bahkan privasi dari orang tersebut adalah orang sekitar gitu. Jadi zaman sekarang kayaknya kita harus lebih bijak lagi di dalam mengontrol emosi kita ketika kita melihat pencapaian seseorang dalam tanda kutip mengumbar kehidupannya lah gitu, dalam mengumbar privasinya gitu. Sampai pada akhirnya kita berpikir kayak suatu pencapaian yang kita miliki besar ataupun sedang berproses ke situ, ya kalau bisa, cuman ya ini kembali ke pribadi masing-masing ya. Kayak nggak usah terlalu berlebihan gitu. Oke lah, bukan berarti kita nggak boleh menunjukkan kepada orang-orang tentang suatu pencapaian yang telah kita lewati, tetapi kayak secukupnya aja gitu. Lebih pikirin ke dampak orang-orang yang ngelihat itu. Takutnya oke lah, kita nggak mikirin perasaan orang lain nih tentang suatu pencapaian yang kita lakukan. Yang bahayanya adalah menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Yang kita harus mempertahankan itu, yang kita harus terlihat jauh lebih baik, apalagi ketika kita menunjukkan suatu hal yang sebenarnya itu kita anggap privasi gitu. Nah, ketika kita menunjukkan ke khalayak banyak kayak mendapat pujian, nah kita di kemudian hari ketika kita mempost sesuatu harus mendapatkan itu. Jadi kayak berlomba-lomba untuk mempertahankan
menjadi baik. Padahal ya kehidupan ini adalah roda yang berputar kan. Mungkin pada saat ini kita dikasih sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membanggakan, sampai pada akhirnya kita dikasih struggle lagi gitu. Dan nextnya lagi kita bakalan dikasih sesuatu yang bahagia dan membanggakan lagi dengan next level gitu. Tapi kayak dengan kita terkurung untuk menjadi seperti itu terus ke depannya, kayaknya kita nggak ngerasa untuk mengupgrade diri supaya menjadi lebih baik gitu, supaya next level dengan kebahagiaan yang benar-benar lebih gokil gitu. Karena kita lebih mempertahankan yang sekarang. Kan kalau misalnya kita untuk menjadi seseorang yang lebih upgrade lah, ya kita juga butuh usaha, butuh perjuangan, butuh hal-hal struggle juga di situ. Ya kadang ada stres-stresnya untuk meraih itu kan. Nah tapi ketika kita takut untuk melakukan itu karena kita tahu bakalan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, kayaknya jauh lebih baik kita mempertahankan yang saat ini. Ibaratnya gitu, toh aku juga udah mendapat validasi dari ini semua, jadi aku harus mempertahankan ini. Nah sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan yang menunjukkan kita untuk next level dengan kerikil-kerikil kecil yang harus kita lalui, kita jadi berpikir kayak ya skip dulu lah gitu. Nah itu dari sudut pandang si yang ingin ya anggaplah yang ingin mempost story-nya gitu. Nah bagi si penikmat ya mungkin sebenarnya kayak sudut pandang sih gitu kan. Kalau misalnya kita menikmati dengan perasaan gelisah tentang pencapaian orang lain yang gelisah, nah di satu sisi ketika kita ingin mempost tentang pencapaian kita dan mempertahankan itu juga gelisah. Jadi kayak konsep dewasa dan privasi itu ya tergantung kebijakan kita dalam memilih dan memilah mana yang harus kita post dan mana yang harus kita hidden, kayak gitu sih. Karena itu tuh benar-benar penting, dewasa dan privasi. Karena gini, orang-orang itu juga nggak peduli tentang perkembangan kita sih sebenarnya. Kayak nggak selalu mikirin di setiap mau tidur kayak mana kabar kawan ini ya, kayak mana ya, ataupun dia lagi berproses gimana, apakah sehat atau enggak gitu. Ya kalaupun emang orang itu penasaran dengan hidup kita, kalau emangnya dia teman-teman deket ya pasti ya dihubungin gitu kan, di chat kayak, woi bro gimana kabarnya sekarang, udah lama nih nggak muncul gitu kan, ataupun nggak kelihatan. Ya paling kan tanya langsung gitu. Nah itu kadang kita seakan-akan berpikir aku harus menunjukkan diriku, aku harus menunjukkan pencapaianku kepada orang-orang bahwasanya aku tuh masih hidup dan bahwasanya aku berhasil. Nah perlu digarisbawahi bahwasanya untuk memamerkan, bukan memamerkan sih, untuk menunjukkan kepada khalayak banyak dari suatu progres kita, dari suatu pencapaian kita itu boleh atau enggak, ya sah-sah aja sih. Tergantung dari kita siap enggak untuk menerima efek dari apa yang kita posting tersebut. Nah ketika kita mendapat pujian, gimana cara kita menangani itu ke depannya, apakah kita akan kecanduan dengan pujian itu. Dan selanjutnya ketika kita tidak mendapatkan pujian tersebut, tidak mendapatkan validasi tersebut, gimana hati kita, apakah ngerasa kecewa atau enggak gitu. Jadi ya gitu sih. Dan ya satu hal yang penting ketika kita beranjak dewasa, kita harus bijak dalam memilih dan memilah mana yang harus benar-benar kita anggap privasi, mana yang harus kita post. Lagian ya sosial media
kayaknya lebih tepatnya digunakan untuk hiburan aja sih, nggak usah untuk hal-hal yang serius. Ya yang serius cuman untuk kenyataan. Lagian dunia maya ya bahasanya gitu lah kan. Lagian dunia maya itu nggak seperti dunia nyata. Dunia nyata ya ketika kita matiin handphone, ya menikmati sekeliling kita dan menikmati keadaan kita. Ya gitu saja sih di podcast monolog Litania Merta. Sekian dan terima kasih.